Prestasi membanggakan di tingkat nasional dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan Wakil Presiden Yusuf Kala pada bulan November 2015 itu menjadi hadiah jelang akhir tahun 2015 yang indah bagi Kota Bau-Bau di tahun ketiga pemerintahan pasangan Tamrin dan Waode Masra. Tentu saja penghargaan itu diraih hasil kerja keras tim yang kompak, terencana dan terprogram, serta bersinergi dengan berbagai stakeholder termasuk masyarakat dengan fokus pada kesejahteraan sebagaimana telah dipetakan dengan apik melalui visi misi pasangan Tamrin dan Waode, yaitu mewujudkan Bau-Bau yang maju, sejahtera dan berbudaya. Berbicara mengenai peningkatan itu dari hasil capaian prestasi-prestasi yang dicapai, bisa saya katakan ya sampai 30-40% kenaikannya. Dan itu terwujud dari prestasi-prestasi yang dicapai. Untuk diketahui, mendapatkan adipura itu tidak mudah. Jadi harus seluruh masyarakat digerakkan untuk membantu pemerintah bagaimana untuk menata kota. Dan mendapatkan adipura itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Ya seperti sampah itu sudah bisa dikelola, jadi sudah bisa dibuat untuk bagaimana dari sampah bisa mendapatkan gas, dari sampah bisa mendapatkan listrik, sampah itu dapat dijadikan pupuk. Nah ini penilaian tertinggi. Nah ini penilaian tertinggi ini insya Allah kami akan menuju ke sana. Tiga tahun kepemimpinan Tamrin dan Waode Masra di Kota Bau-Bau, berbagai penghargaan baik di tingkat nasional maupun provinsi bertubi-tubi diraih. Tahun 2013, pasangan Tamrin dan Waode Masra berhasil meraih penghargaan tingkat nasional Panggripta Nusantara Utama bidang perencanaan pembangunan. Bau-Bau menjadi peringkat ketiga dari seluruh kabupaten kota se-Indonesia yang dinilai memiliki perencanaan pembangunan terbaik. Tidak hanya di tingkat perencanaan pembangunan, kepedulian pemerintah Kota Bau-Bau terhadap hak asasi manusia warganya membawa kota ini meraih penghargaan peduli hak asasi manusia. Memang kalau ada demo-demo ketidakpuasan masyarakat, tapi tidak sampai anarkis, gitu, tidak sampai merusak. Nah inilah barangkali kita kenapa Kota Bau-Bau mendapatkan piala dari HAM. Kebersamaan kita ya SKPD di Kota Bau-Bau ini cukup tinggi. Tidak mungkin kita mencapai keberhasilan yang ada. Yang kemarin bilang kita dapat adipura, kita dapat penghargaan HAM. Tidak mungkin kalau bukan hasil dari kebersamaan itu semua. Kita menangani orang terlantar. Yang kemarin kita dapatkan di pasar sana orang terlantar dan sakit, pasti diobati dulu oleh orang rumah sakit. Baru kita menanganinya sesuai dengan prosedur yang ada. Tingginya kepedulian pemerintah Bau-Bau terhadap ilmu pengetahuan menjalar hingga tingkat kelurahan. Pejabat tingkat kelurahan sangat giat dan secara masif mengadakan perpustakaan kelurahan. Adanya perpustakaan tingkat kelurahan sangat dirasakan manfaatnya. Tidak hanya oleh para pelajar, tapi juga masyarakat luas, termasuk ibu-ibu rumah tangga. Maka tak heran bila pada tahun 2014, Bau-Bau menyabet penghargaan juara 1 tingkat nasional untuk lomba perpustakaan level kelurahan yang diwakili Kelurahan Walia Buku. Beberapa hal yang lain juga seperti lomba perpustakaan, khusus itu binaan dari Kominfo, juga berhasil meraih prestasi juga yang bisa dibanggakan karena mereka bahkan tingkat nasional pun itu meraih peringkat pertama. Ya inilah tingkat nasional. Tingkat nasional juara 1 kami untuk Kelurahan Walia Buku khususnya Sulawesi Tenggara juara 1 dari 34 provinsi se-Indonesia. Ini pialanya juara 1 tingkat kota Bau-Bau untuk lomba perpustakaan Kelurahan Walia Buku. Alhamdulillah yang kurang tinggal internetnya. Kami belum mempunyai
internet kelurahan. Berkat perhatian serius pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan, mengantar Kota Bau-Bau sukses meraih juara 3 tingkat nasional untuk kategori lomba usaha peningkatan peranan keluarga UP2K yang diwakili Kelurahan Kampeonaho, Kecamatan Bungi, sedangkan di tingkat provinsi, Bau-Bau berhasil meraih juara umum Jambore PKK 2014 dan juara Harapan 2 Lomba Menu Makanan Serba Ikan. Jambore umum PKK tahun 2014, bidang kesehatan dan keluarga berencana yang terbaik dalam pengelolaan usaha, peningkatan pendapatan tingkat provinsi juga tahun 2014. Itu 10 terbaik tingkat nasional dalam kategorinya. Yang tak kalah serius adalah perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. Hal itu terlihat dari buah prestasi membanggakan yang diraih. Di bidang kesehatan dan keluarga berencana, pada tahun 2014, Palagi Mata terpilih menjadi yang terbaik se-Sulawesi Tenggara pada lomba UPPKS tingkat provinsi dan menyabet 10 terbaik tingkat nasional. Kota Bau-Bau juga diakui sebagai kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Hal ini terbukti dari penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan khususnya bidang perhubungan darat. Hal lain, penghargaan Wahana Tata Nugraha. Ini bidang Kementerian Perhubungan pada tahun 2014 dari Kementerian Perhubungan RI. Juara 3 Nasional Lomba Usaha Peningkatan Peranan Keluarga. Itu bagaimana mereka berpartisipasi sehingga dalam pendataannya ternyata keluarga turut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai pusat Kesultanan Buton yang berjaya di masa lalu, maka Bau-Bau pantas memberi perhatian ekstra terhadap bidang pariwisata dan kebudayaan. Setelah masuk dalam jaringan Kota Pusaka Indonesia alias JKPI dan terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Kongres ketiga Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang digelar pada bulan Februari tahun 2015. Sangat banyak yang kita capai di aspek budaya. Memang Bau-Bau ini merupakan sentral peradaban budaya di Kesultanan Buton, karena dia di sini adalah pusat kerajaan dulu, pusat pemerintahan kesultanan dan seterusnya. Di sini ada di Bau-Bau ini. Lalu akhir-akhir ini itu geliat budaya itu agak muram, sehingga di zamannya kita melihat hal ini, kita gairahkan kembali untuk karena banyak hal-hal yang mengandung dari nilai-nilai budaya itu yang kita ingin angkat untuk sebagai bagian dari memajukan Kota Bau-Bau sebagai kota yang berbudaya. Banyak di daerah kita ini sampai kita ditetapkan sebagai salah satu anggota JKPI dan Kongres JKPI yang tahun lalu itu ditempatkan di Bau-Bau. Ini juga kan suatu penghargaan, suatu kepercayaan oleh jaringan Kota Pusaka yang setidaknya mempunyai ada 30 anggota kota-kota yang menjadi masuk dalam jaringan Kota Pusaka. Itu kongresnya di Bau-Bau sini. Sampai kita kedatangan Menteri Pariwisata, ya, itu juga suatu indikasi bahwa kita sudah sedang menggeliat dan dukungan pemerintah pusat. Prestasi membanggakan lain ditorehkan Bau-Bau. Di bidang pengembangan informasi dan teknologi, kota di ujung timur Indonesia ini bersama Kota Bandung, Kota Surabaya, dan DKI Jakarta menjadi delegasi mewakili Indonesia pada Kongres E-Government International ketiga yang diselenggarakan di kota Chengdu, Cina pada tanggal 2 hingga 6 November 2014. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui komunikasi informatika bahwa kamilah menjadi media
elektronik media center yang diharapkan mampu memberikan informasi khususnya untuk sosial kemasyarakatan itu sudah beberapa hal yang bisa dicapai yang kita bisa lihat sejak tahun 2013, 14 dan 2015 ini. Kegigihan pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga mengantar putra-putri Bau-Bau meraih prestasi membanggakan di tingkat provinsi dan mewakili Sulawesi Tenggara di tingkat nasional untuk Olimpiade Matematika, Kebumian Astronomi Agronomi Matematika Terapan, instalasi listrik, lomba sekretaris serta lomba debat, lomba karate silat, tenis meja, renang, atletik, serta lomba tari berpasangan. Sebetulnya untuk mencapai sesuatu sasaran dalam pembangunan ini, itu kan visi misi itu kan angan-angan. Jadi memang tidak akan pernah tercapai maksimal seperti kita mencapai kesejahteraan ya. Tetapi kita setiap tahun itu ada peningkatan. Ya kira-kira begitu. Kemudian juga di dalam peningkatan kualitas pendidikan, guru-guru juga kita utus untuk meningkatkan mereka punya kapasitas dan kompetensi sehingga di dalam memberikan materi-materi pelajaran mereka juga lebih diserap oleh siswa. Dan ternyata banyak anak-anak sekolah kita yang mendapatkan prestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Ada yang juara 1 seperti lomba apa yang matematika itu? Lomba apa namanya itu? Olimpiade Matematika, Olimpiade Sains. Banyak anak-anak kita itu yang mendapatkan peringkat-peringkat teratas untuk tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional. Jadi selama 3 tahun artinya tentu kita tidak bisa kita penuhi 100% apa yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi secara bertahap. Jadi untuk sekarang masuk tahun 2015 ini artinya kebutuhan mereka itu kita juga tidak bisa katakan bahwa sudah tercapai sebab kan tahun depannya lagi bisa saja dia berkembang mungkin ini lagi yang mereka inginkan seperti itu sehingga untuk mencapai target seperti apa yang jelas program PPMK setiap tahunnya itu kita selenggarakan selalu tercapai.